Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil review skripsi saya mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif PAI yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahida. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Anissa, NIM 11811045. Prodi PAI kelas B. Jenis penelitian yang direview yaitu etnografi. Yang pertama yaitu identitas skripsi yang direview. Judul skripsi: Proses Pembinaan Rohis di SMPN 166 Jakarta. Dalam kurung penelitian etnografi pendidikan. Nama peneliti Nafisa Khoiriyah, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun terbit skripsi 2020. Yaitu selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang kedua, latar belakang. Bagian A, permasalahan yang ada di tempat penelitian. Permasalahannya berupa sekolah Islam banyak kegiatan-kegiatan yang membuat siswa menambah kemampuan muridnya tentang pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadikan anak tersebut berguna untuk di masa depannya kelak. Rohis merupakan suatu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendalami tentang agama Islam. Di dalam sekolah, kegiatan Rohis mengalami perkembangan yang begitu signifikan, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Kegiatan Rohis di sekolah-sekolah dapat membangun semangat para siswa untuk lebih memperdalam ilmu agama. Kegiatan Rohis diadakan di sekolah karena jiwa remaja yang demikian itu nampak dalam kehidupan agama yang mudah goyah, timbul kebimbangan, kerisauan, dan konflik batin. Kegiatan keislaman yang ada di sekolah yaitu seperti buka bersama, tabligh akbar, kurban, tafakur alam, mentoring Islam, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diharapkan dapat membuat para siswa berpikir untuk memilih mana yang baik dan buruk. Karena jika siswa sendiri tidak mengikuti kegiatan keislaman dengan baik, maka dapat dipastikan kegiatan tersebut hanya menjadi kenangan yang sia-sia. Yang kedua, alasan peneliti mengambil judul tersebut yaitu karena dampak-dampak yang terlihat secara langsung dilihat dari anak-anak yang mengikuti kegiatan Rohis, di antaranya yaitu para anggota Rohis tidak lagi disuruh pergi ke masjid. Mereka sudah memahami kalau sudah waktunya azan, mereka sudah harus pergi ke masjid. Banyak di antara anggota Rohis itu berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, para anggota Rohis juga lebih mengutamakan mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang baru dikenal, karena begitu banyak murid yang belum begitu dikenal satu sama lain. Dampak lainnya yang dilihat yaitu banyak para orang tua murid berterima kasih kepada para pembina Rohis karena telah mendidik anaknya dalam memahami pelajaran agama Islam di luar jam sekolah dan diharapkan dapat memberikan pelajaran yang lebih agar bisa menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan bukti screenshot dari alasan yang mendasari mengapa peneliti mengambil judul tersebut. Kegiatan Rohis menjadi salah satu peran dalam pembentukan perilaku keagamaan seorang siswa. Kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran tatap muka di kelas ini dirasa cukup membangkitkan siswa terhadap pendidikan agama Islam daripada mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Suasana reaktif yang dibentuk akan membuat siswa lebih senang mengikuti kegiatan sehingga aspek afektif dan psikomotorik dapat tersentuh lebih dari sekedar pembelajaran di kelas yang hanya dapat tersentuh dimensi kognitif saja.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis pada kegiatan ekstrakurikuler Rohis di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 166 Jakarta. Yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Yang pertama, pertanyaan penelitian. Di sini penulis menulis hanya satu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana proses pembinaan Rohis di SMPN 166 Jakarta. Yang kedua, tujuan penelitian. Di sini penulis mencantumkan 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses pembinaan Rohis di SMPN 166 Jakarta. Yang kedua, untuk menambah khazanah keislaman yang ada pada saat ini. Yang ketiga, agar para masyarakat mengetahui semua pelatihan yang ada di dalam kegiatan Rohis. Menurut saya, tentang pertanyaan dan tujuan penelitian tadi ialah seharusnya pertanyaan dan tujuannya harus selaras atau sama. Jumlah pertanyaan dan tujuan disamakan. Di bagian pertanyaan, peneliti menuliskan 1 poin pertanyaan, sedangkan di bagian tujuan penelitian, penulis menuliskan 3 poin tujuan. Sebaiknya peneliti menyamakan jumlah poin pertanyaan dan jumlah poin tujuan, sehingga antara pertanyaan dan tujuan selaras atau sama. Selain poin pertanyaan dan tujuan harus selaras, peneliti juga harus menggunakan istilah-istilah yang sama, seperti ketika pertanyaan mengandung unsur bagaimana proses pembinaan Rohis di SMPN 166 Jakarta, maka seharusnya di tujuan peneliti menulis pembinaan Rohis di SMPN 166 Jakarta. Intinya, peneliti harus menggunakan istilah-istilah yang sama antara pertanyaan dan tujuan. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat bagi sekolah dapat menambah erat silaturahmi antara kepala sekolah, guru, murid, pegawai sekolah, dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, keamanan, kenyamanan di lingkungan tersebut dapat terjamin dengan baik. Bagi guru, lebih memberikan perhatian lebih terhadap ekstrakurikuler, dan guru juga terbantu akan masalah tentang dalam mengajari agama. Terus yang ketiga, manfaat bagi siswa dapat membangun semangat para siswa untuk lebih memperoleh ilmu agama Islam melalui materi-materi yang diberikan oleh para guru maupun para pembina Rohis serta dari anggota Rohis tersebut. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang kelima, landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji yang pertama, pengertian kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, tujuan dan ruang lingkup ekstrakurikuler. 3, jenis dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, proses. Kelima, pembinaan. Subteorinya, karakteristik pembinaan, tujuan pembinaan, macam-macam pembinaan. Yang keenam, pengertian rohani Islam atau Rohis. Subteori Rohis, macam-macam pembinaan, peran dan fungsi Rohis. Yang ketujuh, pembinaan Rohis. Yang kedelapan, pengertian etnografi. Subteori, hasil penelitian yang relevan. Menurut saya, peneliti banyak sekali tidak mencantumkan subteorinya. Peneliti hanya menuliskan teori yang dikaji dan referensi, sedangkan subteorinya sebagian ditulis dan sebagiannya tidak. Seharusnya peneliti menuliskan subteori pada kajian pustakanya. Dengan mencantumkan subteori, lebih mudah mengetahui bagian-bagian apa saja yang terdapat di teori yang dikaji. Selanjutnya, yang keenam, kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Mulia Cahyati, hubungan antara keikutsertaan dalam kegiatan kerohanian Islam atau Rohis dengan keagamaan SMAN 1 Mutilan 2008. Kurnia Cahyati meneliti tentang keikutsertaan siswa dalam kegiatan Rohis, sedangkan peneliti
proses pembinaan siswa melalui studi etnografi. Dalam wacana ini sama-sama membahas tentang kegiatan rohis. Selanjutnya, Ririn Astuti, peran organisasi kerohanian Islam atau rohis dalam membentuk perilaku keagamaan siswa SMAN 1 Godean Sleman Yogyakarta 2010. Ririn Astuti meneliti peran rohis dalam memonitoring siswa. Peneliti hanya membahas tentang kegiatan yang langsung dipraktikkan di dalam rohis. Dalam wacana ini sama-sama membahas tentang kemajuan yang ada dalam rohis. Siti Nadila Tenri Ajeng Fitria pengungkapan identitas diri melalui media sosial, studi etnografi virtual melalui Virtual Folk 2017. Siti Nadila meneliti bagaimana seseorang itu menunjukkan identitas dirinya, sedangkan peneliti meneliti tentang identitas sekelompok organisasi yang ada di sekolah. Dalam wacana ini sama-sama membahas tentang etnografi secara sosial. Bab 3, metode penelitian. Ketujuh, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian etnografi. Bukti yang bagian C itu bukti screenshot dari pendekatan dan jenis penelitian. Di bagian pendekatan atau jenis penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif. Menurut saya, seharusnya peneliti mengganti kata metode penelitian menjadi jenis penelitian, karena di dalam skripsi tersebut peneliti menuliskan pendekatan penelitiannya kualitatif dan metode penelitiannya etnografi. Seharusnya peneliti menuliskan pendekatan penelitiannya kualitatif dan jenis penelitiannya etnografi. Yang kedelapan, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian lokasi di SMPN 166 Jakarta di Jalan Kedondong nomor 5 RT 2 RW 5 Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12.620. Waktu penelitian disesuaikan dengan masa kegiatan ekstrakurikuler rohis dan sebelum masa pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia, terkhusus wilayah DKI Jakarta. Di skripsi ini saya tidak menemukan waktu penelitian. Peneliti tidak mencantumkan waktu saat peneliti meneliti. Di situ peneliti hanya menuliskan disesuaikan dengan masa sebelum COVID melanda. Nah, seharusnya peneliti memperhatikan pentingnya mencantumkan waktu saat peneliti meneliti, karena berdasarkan pengertian yang saya dapatkan di internet bahwa waktu penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan langsung. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9, sumber data penelitian. Data primer berupa pembina rohis dan 20% anggota rohis. Data sekunder berupa laporan dan transkrip. Yang ke-10, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pertama, teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan atau observasi. Instrumen atau alat pengumpulan datanya berupa catatan lapangan. Yang kedua, wawancara. Instrumennya berupa pedoman wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Instrumennya berupa dokumen, gambar, dan video. Selanjutnya di kolom selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proses pembinaan rohis di SMPN 166 Jakarta? Teknik pengumpulan datanya, pengamatan atau observasi.
catatan menggunakan instrumen pengumpulan data. Terus kalau wawancara, instrumennya pedoman wawancara, dan dokumentasi instrumennya dokumen, gambar, dan video. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dilakukan dalam upaya menata secara sistematis dari hasil catatan observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk menambah pemahaman peneliti mengenai daya yang diperoleh berupa penjabaran dari data yang didapat dan menjelaskan data-data yang didapat berupa transkrip hasil wawancara, pengamatan, rekaman, dan dokumentasi. Nah, di sini menurut saya peneliti tidak menuliskan apa saja teknik analisis data yang digunakan. Peneliti hanya menuliskan penjabaran dari data yang didapat dan menjelaskan data-data yang didapat berupa transkrip hasil wawancara, pengamatan, rekaman, dan dokumentasi. Seharusnya peneliti menuliskan apa saja teknik analisis yang digunakan penulis. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini peneliti mencantumkan 4, yaitu kredibilitas, transferibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Nah, keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, credibility, keteralihan, transferability, ketergantungan, dependability, dan kepastian, confirmability. Deskripsi peneliti menuliskan 4 teknik keabsahan data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.